Kami dari kelompok 11 kelas B. Saya Azza Syahra. Saya Deva Zara Nasution. Saya Nurima. Di sini kami akan menjelaskan tentang gizi kegawat daruratan pada ibu hamil dan ibu menyusui saat bencana COVID-19 di Indonesia. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pelayanan Makanan dan Gizi. Selamat menyaksikan. Pada awal tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan bencana non-alam yang berasal dari bencana kesehatan berupa coronavirus disease 19 atau COVID-19. Terdapat 2.670.046 orang terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia, yang terdiri dari 443.473 kasus aktif dan 69.210 orang diantaranya meninggal dunia. Selain itu, ada data dari Persatuan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI menunjukkan 536 kasus COVID-19 terjadi pada ibu hamil selama bulan April 2020 sampai April 2021, yang diantaranya sebanyak 72% terjadi pada usia kehamilan di atas 37 minggu. Pandemi COVID-19 bersama dengan tingginya angka kejadian bencana alam di Indonesia memperburuk situasi, terutama dalam bidang gizi masyarakat. Pada saat kegawat daruratan bencana, ibu hamil banyak mengalami penurunan status gizi. Karena asupan yang memang berkurang, hal ini diperburuk dengan faktor stres yang meningkat pada saat bencana. Selanjutnya, kekurangan gizi pada ibu menyusui saat bencana memberikan dampak kepada penurunan ASI. Hal ini tentunya menjadi satu kesatuan dengan terjadinya peningkatan resiko malnutrisi pada bayi akibat kurangnya produksi ASI pada ibu menyusui yang mengalami kekurangan asupan ataupun terkena infeksi menular saat bencana. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pembahasan inti dari materi ini, yaitu manajemen gizi pada ibu hamil dan menyusui saat bencana COVID-19. Yang pertama ada fase prabencana. Pengelolaan gizi pada prabencana ini secara keseluruhan bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya bencana serta mengurangi resiko akibat dampak bencana. Hal yang dilakukan seperti program pelatihan, pembinaan teknis, dan pendampingan tentang manajemen gizi bencana kepada petugas kesehatan dan petugas pelaksana kegawat daruratan. Sosialisasi kebutuhan gizi pada saat kegawat daruratan bencana yaitu konseling menyusui dan konseling makanan pendamping air susu ibu atau MPASI. Selanjutnya ada tanggap darurat bencana. Fase ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada siaga darurat. Adalah penanganan gizi disesuaikan dengan situasi yang ada. Yang kedua ada tanggap darurat. Tanggap darurat dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama fase 1 tahap darurat awal, yaitu pemberian makanan dilakukan dengan mempertimbangkan standar ransum pada populasi dan Rapid Health Assessment atau RHA. Jenis ransum tersedia dalam bentuk basah dan kering. Jumlah kalori yang terdapat pada ransum bencana harus memenuhi 2.100 kilokalori per orang per hari yang dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan ibu hamil dan wanita menyusui. Dalam energi 2.100 kilokalori harus memenuhi komposisi setidaknya protein 50 gram atau 10% dan 40 gram atau 17% lemak, serta mengandung zat mikronutrien baik dari bahan makanan maupun fortifikasi. Berikut ada beberapa contoh bahan makanan beserta kebutuhan perharinya dalam ukuran rumah tangga yang merupakan contoh ransum tahap 1 diterapkan di Indonesia. Selanjutnya fase 2 tahap darurat awal. Pada fase ini, kondisi pengungsi dan status kesehatannya sudah lebih baik. Dilakukan revisi angka perencanaan awal untuk energi dan dinilai ulang lebih lanjut berdasarkan perubahan keadaan selama periode bencana. Pengelolaan gizi pada fase ini meliputi penilaian risiko kurang energi protein pada ibu hamil berdasarkan nilai, survei dan pengumpulan data antropometri, analisis dan penilaian risiko penyakit, contohnya infeksi serta pemberian tambahan makanan dan suplementasi. Yang ketiga, transisi darurat. Pada fase ini, penting untuk memastikan semua orang mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi, terutama ibu hamil dan ibu menyusui. Ibu hamil dan menyusui memerlukan asupan gizi yang baik untuk mendukung kesehatan mereka dan perkembangan bayi.
Laksana gizi saat COVID-19. Tata laksana gizi saat COVID-19 pada populasi ibu hamil yaitu diperlukan penambahan energi sebesar 285 kilokalori dan 17 gram protein per hari untuk ibu hamil. Pada ibu menyusui dibutuhkan penambahan energi sebesar 500 kilokalori dan 17 gram protein per hari. Dilakukan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil selama 90 hari, yaitu tablet besi 60 mg per hari, asam folat 400 mg per hari, pemberian 2 kapsul vitamin A, 1 kapsul pada hari pertama dan 1 kapsul di hari berikutnya. Dengan dosis 200.000 IU pada ibu nifas 0-42 hari, vitamin C non-asidik diberikan per oral dengan dosis 500 mg 6-8 jam untuk 14 hari, tablet hisap vitamin C 500 mg per 12 jam diberikan dalam 30 hari, serta vitamin D dosis 1000-5000 IU per hari. Selanjutnya, pada ibu menyusui terkonfirmasi positif COVID-19 tetap dapat memberikan ASI pada bayi dengan melakukan protokol pencegahan penularan COVID-19 yang ketat. Jika ibu tidak dapat menyusui secara langsung, ibu dapat memerah ASI. Selanjutnya, ASI perah diberikan kepada bayi melalui orang yang sehat. Tenaga kesehatan dapat memberikan konseling cara menyusui dan memerah ASI dengan protokol kesehatan yang baik. Pada tata laksana gizi ini diperlukan koordinasi dari berbagai pihak, di antaranya dibutuhkan untuk 1. Penyusunan menu untuk kebutuhan kelompok rentan, 2. Kalkulasi kebutuhan ransum, 3. Penyusunan menu ransum 2100 kilokalori dengan komposisi 50 gram protein dan 40 gram lemak, 4. Pemberian suplementasi mikronutrien, contoh tablet besi pada ibu hamil dan kapsul vitamin untuk balita dan ibu hamil. Kelima, penyelenggaraan pendampingan pengawasan logistik. 6. Persiapan sampai pendistribusian termasuk bantuan susu, formula dan dari pihak luar. Ketujuh, pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut surveilansi. Ke-8, konseling tentang menyusui. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.